Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Di sebuah desa kecil, ada satu agen gas LPG yang tidak pernah kehabisan stok, bahkan saat seluruh kota mengalami kelangkaan. Orang-orang menganggap pemiliknya hanya sedang beruntung. Tapi, suatu malam, seorang pemuda mendengar sesuatu dari dalam gudang tabung gas itu. Bukan suara logam, bukan suara angin, melainkan suara orang yang memohon dari dalam tabung gas. Dan ketika salah satu tabung jatuh dan retak, terdengar kalimat yang membuat darahnya membeku. "Tolong, keluarkan kami." Pertanyaannya sekarang, jika itu bukan gas di dalam tabung-tabung itu, lalu apa yang sebenarnya disimpan oleh agen gas tersebut? Angin malam berhembus pelan melewati jalan kecil di sebuah desa yang dikelilingi sawah luas. Lampu rumah penduduk terlihat redup seperti kunang-kunang yang bersembunyi di antara pepohonan kelapa. Suasana terasa tenang, namun bagi sebagian orang, desa itu menyimpan rahasia yang tidak pernah diceritakan dengan lantang. Di ujung jalan tanah, berdiri sebuah bangunan gudang besar milik Pak Darmo, seorang pemilik agen gas LPG yang usahanya berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, Pak Darmo hanyalah pedagang kecil. Ia menjual kebutuhan dapur dengan keuntungan yang tidak seberapa. Hidupnya sederhana, bahkan sering kekurangan. Rumahnya dulu hampir roboh ketika musim hujan datang. Banyak orang di desa yang masih ingat bagaimana ia pernah meminjam beras dari tetangga karena dapurnya kosong. Namun keadaan berubah dengan cepat setelah ia membuka usaha agen gas. Dalam waktu singkat, usaha itu berkembang seperti tanaman yang tiba-tiba tumbuh subur setelah hujan panjang. Gudangnya selalu penuh tabung gas, bahkan saat daerah lain mengalami kelangkaan. Hal itu membuat banyak orang heran. Di desa tetangga, para pedagang mengeluh karena pasokan gas sering terlambat. Warung-warung harus menunggu lama agar bisa memasak. Tetapi di tempat Pak Darmo, tabung gas seolah tidak pernah habis. Setiap pagi puluhan orang datang membeli gas. Para pedagang gorengan, pemilik warung makan, hingga ibu rumah tangga antri di depan gudang. Mereka membawa tabung kosong dan pulang dengan wajah lega. Seorang wanita tua pernah berkomentar pelan ketika mengantri. "Kalau semua agen seperti Pak Darmo, hidup pasti lebih mudah." Orang lain hanya mengangguk. Memang benar. Gudang itu seperti sumur yang tidak pernah kering. Tabung gas selalu tersedia, tersusun rapi seperti barisan prajurit yang siap dikirim ke berbagai dapur. Namun ada satu hal yang membuat sebagian warga merasa tidak nyaman. Gudang tersebut jarang dibuka saat malam hari. Setiap sore sebelum matahari tenggelam, pintu besi besar akan ditutup rapat. Pak Darmo sendiri yang menguncinya. Ia tidak pernah mengizinkan siapapun masuk setelah langit berubah gelap. Alasannya selalu sama. Bahaya kalau malam, takut ada kebocoran. Alasan itu terdengar masuk akal. Gas memang mudah terbakar. Satu percikan kecil saja bisa menyebabkan ledakan. Namun tetap saja, ada sesuatu yang terasa aneh. Beberapa warga yang rumahnya dekat gudang pernah mendengar suara samar ketika malam semakin larut. Suara itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kudut berdiri. Kadang terdengar seperti bisikan panjang, kadang seperti orang menghela nafas berat. Seorang penjaga warung yang sering pulang larut pernah bercerita kepada temannya. "Semalam aku lewat depan gudang, sepertinya ada suara orang dari dalam." Temannya langsung menggeleng. Tidak mungkin, gudang itu selalu kosong saat malam. Percakapan itu berakhir dengan tawa canggung seperti dua orang yang mencoba menertawakan ketakutan sendiri. Namun cerita semacam itu mulai sering terdengar. Ada yang mengatakan suara seperti orang menangis pelan. Ada juga yang bersumpah pernah mendengar sesuatu seperti ketukan dari dalam gudang.
Meskipun begitu, tidak ada yang benar-benar berani memeriksa. Bangunan itu berdiri besar dan gelap di tengah lahan kosong. Saat malam tiba, bayangannya terlihat seperti raksasa yang sedang tertidur. Lampu jalan di dekatnya sering berkedip. Cahaya kuning yang redup membuat suasana terasa semakin sunyi. Bagi orang yang lewat, tempat itu terasa berbeda dari bangunan biasa. Seolah-olah udara di sekitarnya lebih dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka berjalan melewati gudang tersebut. Ia baru saja pulang dari kota setelah mencari pekerjaan. Perjalanan panjang membuat tubuhnya lelah, namun pikirannya masih dipenuhi berbagai rencana. Raka sebenarnya sudah lama mengenal Pak Darmo. Dulu ia sering membantu mengangkat barang ketika usaha kecil milik lelaki itu belum berkembang. Ketika melihat gudang besar itu berdiri kokoh, Raka merasa kagum. Dalam hatinya ia berpikir, keberuntungan Pak Darmo seperti sungai yang tiba-tiba meluap setelah musim kemarau panjang. Namun saat ia melewati pagar gudang, langkahnya perlahan melambat. Angin malam membawa suara aneh, samar, panjang, seperti seseorang yang sedang berbisik dari tempat yang sangat dalam. Raka berhenti. Ia menoleh ke arah bangunan itu. Semua terlihat normal. Pintu besi tertutup rapat. Tumpukan tabung gas terlihat samar melalui celah ventilasi. Tetapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti nafas berat yang terperangkap di ruang sempit. Raka menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya suara angin yang melewati celah logam. Gudang besar sering menghasilkan gema aneh ketika udara bergerak di dalamnya. Namun sebelum ia melangkah pergi, sesuatu yang lain terdengar. Sebuah bunyi keras, seperti ketukan dari dalam tabung besi. Tok! Sekali, lalu sunyi kembali. Raka berdiri diam beberapa detik. Dadanya terasa sesak, seperti seseorang baru saja membuka pintu ketakutan yang lama tertutup dalam pikirannya. Ia menatap gudang itu sekali lagi. Deretan tabung gas tampak diam, tidak bergerak seperti benda mati yang tidak memiliki rahasia apapun. Namun jauh di dalam hatinya, Raka merasa sesuatu tidak beres. Perasaan itu seperti bayangan awan gelap di langit cerah, tidak terlihat berbahaya pada awalnya, tetapi mulai memberi tanda bahwa badai mungkin sedang mendekat. Malam semakin larut, angin kembali berhembus melewati pagar besi, dan di balik dinding gudang agen gas milik Pak Darmo, sesuatu seakan menunggu untuk ditemukan. Fajar datang perlahan, seperti tirai tipis yang disingkap dari langit timur. Cahaya lembut merayap di antara batang padi yang masih basah oleh embun. Desa kembali hidup setelah malam panjang berlalu. Ayam berkokok bersahutan. Asap dapur mulai naik dari rumah-rumah penduduk. Aktivitas pagi berjalan seperti biasa, sederhana dan teratur, layaknya roda yang berputar pada jalurnya setiap hari. Namun bagi Raka, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun lebih cepat dari biasanya. Bayangan gudang gas milik Pak Darmo masih terlintas jelas di kepalanya, seperti gambar yang tertinggal setelah kilatan petir. Suara yang ia dengar semalam tidak mudah dilupakan. Ketukan logam itu masih terasa nyata dalam ingatannya. Tok. Satu bunyi singkat yang mengganggu ketenangan pikirannya. Raka mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya. Gudang besar penuh tabung tentu menghasilkan gema aneh ketika angin bergerak di dalamnya. Namun perasaan ragu tetap tinggal, seperti duri kecil yang menempel di ujung hati. Setelah mencuci muka dan mengenakan jaket tipis, Raka berjalan menuju warung kopi di dekat jalan utama desa. Tempat itu sering menjadi lokasi berkumpul para warga pada pagi hari. Warung tersebut sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang mulai pudar warnanya. Meja panjang dipenuhi cangkir kaca dan piring kecil berisi gorengan. Aroma kopi hitam menyebar di udara, hangat dan menenangkan. Beberapa lelaki desa sudah duduk di sana. Mereka berbincang santai tentang panen padi, harga pupuk, serta kabar dari kota. Ketika Raka datang, seorang pria paruh baya bernama Pak Lurah Hadi menyapanya. "Sudah lama tidak terlihat, pulang dari kota?" Raka mengangguk sambil duduk. "Iya Pak, baru semalam sampai."
Obrolan ringan pun dimulai. Namun tidak lama kemudian, topik pembicaraan berubah ke sesuatu yang lebih menarik perhatian warga, tentang agen gas Pak Darmo. Seorang pedagang gorengan bernama Bu Ratmi menghela napas panjang sebelum berbicara. Untung ada agen itu, kalau tidak warung saya mungkin sudah tutup. Gas di kota sering kosong. Seorang pria lain mengangguk setuju. Benar, tempat lain susah, tapi gudang Pak Darmo selalu penuh. Kalimat itu diucapkan dengan nada kagum tetapi juga mengandung sedikit rasa heran. Raka menyesap kopi panasnya, lalu bertanya pelan. Memangnya pasokan gas di sana selalu lancar? Pak Lurah mengangkat alis. Tidak hanya lancar, kadang malah berlebihan. Truk pengiriman sering datang malam hari. Raka sedikit terkejut. Malam? Pak Lurah mengangguk perlahan. Beberapa warga pernah melihat kendaraan besar masuk ke sana setelah tengah malam. Penjelasan itu membuat Raka terdiam sejenak. Pikirannya kembali ke suara aneh yang ia dengar ketika melewati gudang. Seolah potongan-potongan cerita mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Seperti kepingan puzzle yang perlahan menemukan tempatnya. Di sudut warung, seorang pria tua bernama Pak Sastro tiba-tiba berbicara dengan suara pelan. "Nak, kamu pernah lewat gudang itu saat malam?" Raka menatapnya. "Semalam?" Pria tua itu menyipitkan mata, seakan menilai sesuatu dari wajah Raka. Lalu, Raka ragu sejenak, namun akhirnya berkata jujur, "Saya mendengar suara aneh dari dalam." Warung yang tadinya penuh percakapan langsung menjadi lebih sunyi. Beberapa orang saling melirik. Pak Sastro menghela napas panjang. "Jadi kamu juga mendengarnya?" Raka menatap heran. "Maksudnya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil cangkir kopi dan menyesap perlahan, seperti seseorang yang sedang menimbang kata. Sudah lama ada cerita tentang gudang itu. Raka mencondongkan tubuh sedikit. Cerita apa? Pak Sastro menatap ke arah jalan kosong di depan warung sebelum menjawab. Kadang malam hari terdengar suara dari sana. Bukan suara biasa. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Seperti orang yang terperangkap. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut tipis yang sulit dihilangkan. Raka merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Perasaan yang muncul tidak berbeda dengan saat seseorang berjalan sendirian di hutan gelap. Tidak ada bahaya yang terlihat, namun naluri mengatakan sesuatu sedang mengawasi. Seorang lelaki muda yang duduk di dekat pintu mencoba tertawa. Mungkin cuma suara tabung gas bergeser. Namun Pak Sastro menggeleng pelan. Kalau hanya itu, tidak akan membuat orang merinding. Raka menatap pria tua tersebut dengan serius. Apakah pernah ada yang memeriksa? Pak Sastro tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kegembiraan. Orang desa lebih suka menjaga jarak dari hal yang terasa tidak biasa. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna dalam. Seperti seseorang yang memilih menutup jendela ketika badai datang daripada keluar untuk melihat sumber angin. Raka terdiam lama setelah mendengar penjelasan itu. Di luar warung, matahari mulai naik lebih tinggi. Cahaya pagi menyinari jalan desa yang sempit dan berdebu. Segalanya terlihat normal, terlalu normal. Namun di dalam pikiran Raka, rasa penasaran mulai tumbuh seperti biji kecil yang jatuh di tanah subur. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat keinginannya untuk mengetahui kebenaran. Tentang suara dari gudang itu, tentang tabung-tabung gas yang tersusun rapi seperti penjaga rahasia, dan tentang Pak Darmo, pria yang keberuntungannya datang terlalu cepat, seperti ombak besar yang muncul tiba-tiba di laut tenang. Tanpa disadari Raka, keputusan yang akan ia ambil segera akan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar cerita desa. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik dinding gudang gas tersebut. Sore menjelang malam turun perlahan di desa itu. Langit berubah jingga seperti kain tua yang memudar warnanya setelah lama terkena matahari. Angin dari arah sawah berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Aktivitas warga mulai berkurang.
Anak-anak pulang dari lapangan, para petani menyimpan alat kerja, dan suara kendaraan di jalan desa semakin jarang terdengar. Namun bagi Raka, waktu senja justru terasa seperti awal dari sesuatu. Sejak percakapan di warung pagi tadi, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Rasa penasaran tumbuh di dalam dirinya seperti api kecil yang terus mencari bahan bakar. Ia mencoba melakukan kegiatan lain agar pikirannya teralihkan. Membersihkan halaman, membantu ibunya memindahkan karung beras, bahkan berjalan ke tepi sawah. Tetapi bayangan gudang gas milik Pak Darmo terus kembali. Bangunan besar itu berdiri di kepalanya seperti bayangan gunung di balik kabut. Sulit diabaikan. Akhirnya, ketika matahari hampir tenggelam sepenuhnya, Raka mengambil keputusan. Ia ingin melihat tempat itu lagi. Bukan sekedar lewat seperti semalam, melainkan memperhatikannya lebih dekat. Keputusan itu terasa sederhana, tetapi bagi Raka, langkah tersebut seperti membuka pintu menuju lorong yang belum pernah ia masuki. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju ujung desa. Langkahnya perlahan, namun pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan. Langit mulai gelap ketika ia sampai di dekat gudang. Bangunan itu tampak lebih besar dari biasanya. Dinding sengnya memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Pagar besi berdiri kokoh seperti penjaga yang tidak pernah tidur. Dari kejauhan, tempat itu terlihat biasa saja. Namun ketika seseorang berdiri dekat dengannya, suasana berubah. Udara terasa lebih dingin, seolah-olah area itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Raka berhenti di balik pohon mangga yang tumbuh tidak jauh dari pagar. Dari sana, ia bisa melihat sebagian halaman gudang tanpa terlalu terlihat. Pintu utama masih terbuka. Beberapa pekerja terlihat memindahkan tabung gas dari sebuah truk kecil. Mereka bekerja cepat, seperti orang yang ingin segera menyelesaikan tugas sebelum malam datang. Pak Darmo menutup pintu gudang besar. Gerakannya pelan namun pasti, seperti seseorang yang sedang mengunci rahasia. Kemudian ia masuk ke rumahnya yang berada tidak jauh dari bangunan itu. Halaman menjadi sunyi. Lampu kecil di depan gudang menyala redup, memberikan cahaya kuning yang membuat bayangan tampak lebih panjang. Raka masih berdiri di balik pohon. Ia menunggu. Waktu berjalan lambat seperti jarum jam yang bergerak di malam sepi. Langit semakin gelap, bintang mulai muncul satu persatu. Desa itu kembali tenggelam dalam ketenangan malam. Beberapa saat kemudian, sesuatu menarik perhatian Raka lagi. Di bagian belakang gudang, terdapat jalan kecil yang jarang digunakan. Jalan itu tertutup semak-semak dan jarang dilewati orang. Namun malam itu, Raka melihat sesuatu yang berbeda. Ada bekas jejak roda kendaraan di tanah. Bekas itu masih terlihat baru. Tanah yang lembab membuat garis ban terlihat jelas seperti lukisan yang baru dibuat. Raka mengerutkan dahi. Truk pengiriman tadi masuk melalui gerbang depan. Seharusnya tidak ada kendaraan yang lewat di belakang gudang. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Ia berjalan pelan menuju sisi bangunan yang lebih gelap. Suasana di sana jauh lebih sunyi. Lampu jalan tidak sampai ke bagian belakang, sehingga hanya cahaya bulan yang menerangi area tersebut. Di tempat itu, gudang tampak berbeda. Tidak ada tumpukan tabung terlihat dari luar. Hanya dinding seng tinggi dan sebuah pintu kecil yang tertutup rapat. Raka memperhatikan tanah di dekat pintu itu. Jejak roda kendaraan berhenti tepat di sana. Seperti seseorang datang diam-diam, lalu pergi tanpa meninggalkan suara. Hatinya berdebar. Perasaan yang muncul seperti saat seseorang menemukan pintu rahasia di dalam rumah tua. Ia melangkah lebih dekat. Angin malam bergerak perlahan menyentuh dedaunan kering yang bergesekan satu sama lain. Suara itu terdengar seperti bisikan yang saling bertukar rahasia. Raka berdiri tepat di depan pintu kecil tersebut. Tangannya hampir menyentuh gagang besi itu. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam gudang. Bukan suara benda jatuh, bukan pula suara angin. Suara itu lebih mirip napas berat yang panjang, seperti seseorang yang terkurung dalam ruang sempit. Raka membeku. Ia menahan napas, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu suara itu muncul lagi. Lebih pelan, namun kali ini disertai bunyi lain. Sebuah ketukan logam. Tok. Suara itu datang dari arah tumpukan tabung di dalam gudang. Raka merasakan dadanya menegang. Pikirannya mencoba mencari penjelasan masuk akal, namun setiap kemungkinan terasa seperti jembatan rapuh yang tidak mampu menahan beban kenyataan. Tabung gas seharusnya benda mati.
tidak mungkin menghasilkan ketukan seperti itu tanpa sebab. Angin berhenti sejenak, malam terasa semakin sunyi, dan di balik dinding gudang yang dingin itu, sesuatu seakan mencoba memberi tanda bahwa ia tidak sendirian di dalam sana. Malam menebal di atas desa seperti selimut gelap yang perlahan menutupi seluruh daratan. Suara jangkrik mulai mengisi udara, berulang-ulang seperti jarum jam alam yang berdetak tanpa henti. Di belakang gudang agen gas milik Pak Darmo, Raka masih berdiri di depan pintu kecil dari besi kusam. Cahaya bulan jatuh miring pada permukaannya, memperlihatkan goresan tua dan bekas karat yang tidak terawat. Bangunan itu tampak sunyi, terlalu sunyi. Kesunyian seperti itu sering terasa aneh, seperti halaman buku yang kosong di tengah cerita panjang. Ada sesuatu yang hilang, tetapi sulit dijelaskan. Raka menelan ludah. Suara ketukan yang ia dengar beberapa saat lalu masih terasa jelas di kepalanya. Bunyi itu tidak keras, namun cukup membuat pikirannya berputar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin tabung gas di dalam gudang bergeser karena tekanan udara. Logika sederhana sering menjadi cara manusia menenangkan rasa takut, seperti seseorang yang menutup mata ketika melewati jalan gelap agar bayangan di sekitarnya tidak terlihat. Namun rasa penasaran tetap lebih kuat. Perlahan Raka mendekatkan telinganya ke pintu besi itu. Dingin logam terasa menyentuh kulitnya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Angin malam bergerak pelan di antara semak-semak, menghasilkan bunyi gesekan daun yang lembut. Tidak ada hal aneh yang terdengar. Raka mulai merasa sedikit lega. Mungkin benar pikirnya, semua hanya kebetulan. Namun tepat ketika ia hendak menjauh, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Sebuah helaan napas panjang. Seperti seseorang yang baru saja bangun setelah lama terkurung dalam ruangan sempit. Tubuh Raka langsung menegang. Ia mundur setengah langkah, jantungnya berdetak cepat seperti drum kecil yang dipukul terlalu keras. Tidak mungkin ada orang di dalam sana. Gudang itu seharusnya kosong setelah malam tiba. Namun suara tersebut terasa terlalu nyata untuk disebut ilusi. Raka menatap gagang pintu di depannya. Benda itu sederhana, hanya pegangan besi dengan kunci besar yang menggantung. Tetapi dalam pikirannya, gagang tersebut terasa seperti tombol yang bisa membuka sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Keputusan kecil sering membawa akibat besar. Seperti seseorang yang hanya ingin melihat isi kotak lama, tetapi malah menemukan rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun. Raka menelan ludah. Tangannya perlahan bergerak menuju gagang pintu. Sentuhan logam terasa dingin, hampir seperti es yang baru keluar dari air. Ia mencoba memutar pegangan itu pelan, namun pintu tetap terkunci. Raka menelan napas. Sebagian dirinya merasa lega. Kunci itu seperti penjaga yang mencegahnya masuk ke tempat yang tidak seharusnya dijelajahi. Namun sebelum ia benar-benar mundur, matanya menangkap sesuatu di tanah. Sebuah rantai kecil terletak di dekat pintu. Raka mengambilnya. Rantai itu tampak seperti bagian dari pengunci tambahan, namun sekarang terlepas dari tempatnya. Ia menatap pintu itu lagi. Kunci besar memang masih menggantung, tetapi ternyata tidak benar-benar terkait dengan mekanisme penutup. Dengan kata lain, pintu itu sebenarnya tidak sepenuhnya terkunci. Perasaan aneh muncul di dada Raka, seperti berdiri di depan gua gelap yang mengeluarkan hembusan udara dingin. Seseorang bisa memilih untuk pergi atau melangkah masuk. Akhirnya Raka membuat keputusan. Ia mendorong pintu itu pelan. Engsel tua mengeluarkan bunyi yang panjang dan serak, seperti orang tua yang mengeluh setelah bangun dari tidur. Celah kecil terbuka. Udara dari dalam gudang langsung mengalir keluar. Aromanya aneh. Bukan hanya bau logam atau gas seperti yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang lain. Aroma lembab yang mengingatkan pada ruang tertutup yang tidak pernah terkena cahaya. Raka membuka pintu sedikit lebih lebar. Di dalam gudang, suasana sangat gelap. Cahaya bulan dari luar hanya mampu masuk beberapa langkah, meninggalkan sebagian besar ruangan tertutup bayangan. Namun dari celah itu,
Raka masih bisa melihat deretan tabung gas yang tersusun tinggi. Barisan logam tersebut berdiri rapat seperti tentara yang sedang menjaga rahasia besar. Udara di dalam terasa berat, seperti ruangan yang menyimpan terlalu banyak cerita. Raka melangkah satu langkah ke dalam. Lantai semen dingin menyentuh telapak kakinya. Suara napasnya sendiri terdengar lebih keras karena gema ruangan besar. Ia mencoba menajamkan pendengaran. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu, tok, sebuah ketukan terdengar lagi. Kali ini sangat jelas. Raka langsung menoleh ke arah sumber suara. Ketukan itu berasal dari salah satu tabung gas di tengah tumpukan. Ia menatap benda itu dengan mata membesar. Tabung itu tidak bergerak, tetap diam seperti benda mati. Namun suara yang tadi ia dengar tidak mungkin datang dari tempat lain. Raka merasakan tenggorokannya kering. Perasaan yang muncul seperti seseorang yang berdiri di tengah hutan lalu tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia ingin segera keluar. Tetapi sebelum langkahnya bergerak, suara lain terdengar dari dalam gudang. Bukan ketukan, bukan napas, namun sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Suara bisikan pelan, samar, panjang, seperti datang dari banyak arah sekaligus. Raka membeku. Bisikan itu terdengar seperti seseorang yang mencoba berbicara dari tempat yang sangat sempit. Dan secara perlahan, Raka mulai menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Suara itu seperti berasal dari dalam tabung-tabung gas tersebut. Udara di dalam gudang terasa berat, seperti ruangan lama yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Cahaya bulan yang masuk dari pintu belakang hanya membentuk garis tipis di lantai semen. Selebihnya, ruang itu dikuasai bayangan. Raka berdiri kaku di antara deretan tabung gas yang tersusun tinggi. Benda-benda logam itu tampak biasa saja jika dilihat dari jauh. Tetapi dari jarak dekat, suasananya terasa berbeda. Setiap tabung berdiri tegak seperti penjaga bisu yang menyimpan rahasia di dalam perutnya. Bisikan yang ia dengar beberapa detik lalu masih menggema di kepalanya. Samar, panjang, tidak jelas kata-katanya, namun cukup untuk membuat bulu kuditnya berdiri. Raka mencoba menenangkan diri. Ia menarik nafas perlahan, seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi sungai deras dan berusaha menjaga keseimbangan. Mungkin hanya angin, gumamnya pelan. Gudang besar memang mudah menghasilkan suara aneh. Udara yang terjebak di antara celah logam bisa menimbulkan gema yang sulit ditebak. Namun pikirannya tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan itu. Suasana di tempat tersebut terasa seperti rumah tua yang lama ditinggalkan. Diam di luar, tetapi seakan menyimpan sesuatu yang masih hidup di dalam. Raka melangkah lebih jauh ke tengah ruangan. Setiap langkah menghasilkan bunyi kecil dari lantai semen. Suara itu memantul di dinding seng dan kembali ke telinganya seperti gema dari lorong kosong. Di depannya tumpukan tabung gas berdiri rapat. Warnanya merah kusam, sebagian penuh goresan, sebagian lagi terlihat baru. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Raka. Beberapa tabung tampak sedikit bergetar. Getarannya sangat halus, hampir tidak terlihat jika seseorang tidak benar-benar memperhatikan. Raka mendekat, matanya fokus pada salah satu tabung di barisan tengah. Ia menunggu beberapa detik, dan benar saja, tabung itu bergerak sangat pelan, seperti benda yang berusaha menahan tekanan dari dalam. Perasaan tidak nyaman mulai merambat di dadanya. Ia mengulurkan tangan, lalu menyentuh permukaan logam tersebut. Dingin, namun bukan dingin biasa. Lebih mirip suhu yang muncul dari benda yang lama berada di ruang tertutup tanpa cahaya. Raka menempelkan telinganya ke badan tabung. Beberapa detik berlalu. Sunyi, hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Ia hampir menarik kepalanya menjauh ketika tiba-tiba terdengar suara dari dalam tabung itu. Sangat pelan, seperti seseorang berbicara dari tempat yang jauh. Raka langsung mundur 2 langkah. Jantungnya berdebar keras. Pikirannya mencoba menolak apa yang baru saja ia dengar. Namun suara itu muncul lagi. Bukan kalimat yang jelas, hanya gumaman samar, seperti orang yang berbicara melalui dinding tebal. Raka menatap deretan tabung gas di sekelilingnya. Perasaan yang muncul seperti seseorang yang berdiri di tengah ruangan penuh peti tertutup tanpa mengetahui apa isi di dalamnya. Ia mencoba memperhatikan lebih baik.
Beberapa tabung lain tampak diam, tetapi satu atau dua terlihat bergerak sangat pelan, hampir seperti benda hidup yang sedang bernafas. Raka menggelengkan kepala. Tidak masuk akal. Tabung gas hanyalah wadah logam untuk menyimpan bahan bakar. Tidak mungkin ada suara manusia di dalamnya. Namun logika sering kalah ketika kenyataan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Raka berjalan perlahan menuju tabung yang tadi ia sentuh. Tangannya kembali menyentuh permukaan logam tersebut. Kali ini ia merasakan sesuatu yang aneh. Permukaan tabung terasa sedikit hangat, padahal udara di dalam gudang sangat dingin. Ia menelan ludah. Keinginannya untuk mengetahui kebenaran perlahan mengalahkan rasa takut. Raka memperhatikan bagian atas tabung, tempat katup gas berada. Regulator tentu tidak terpasang karena tabung tersebut masih berada di gudang. Artinya bagian itu tertutup rapat. Namun ketika ia menatap lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Di sekitar katup terdapat goresan kecil. Goresan itu tidak terlihat seperti bekas penggunaan biasa, lebih mirip tanda yang sengaja dibuat dengan benda tajam. Garis-garis tipis membentuk pola aneh di permukaan logam. Raka mengerutkan dahi. Pola tersebut terlihat seperti simbol, bukan tulisan biasa, lebih seperti tanda yang pernah ia lihat di buku cerita tentang ritual kuno. Sebuah perasaan tidak nyaman muncul di dadanya, seperti seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa tempat ia berdiri bukanlah lokasi biasa. Raka berbalik perlahan, memandang seluruh ruangan. Deretan tabung gas itu kini terlihat berbeda di matanya. Bukan lagi sekedar barang dagangan, melainkan seperti barisan wadah yang menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Udara terasa semakin berat. Bisikan samar kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, seperti suara orang-orang yang berbicara dari balik dinding tebal. Tidak jelas kata-katanya, namun cukup untuk membuat pikiran Raka berputar. Ia merasa seolah berada di tengah lautan suara yang terkurung. Perasaan tersebut seperti berdiri di dekat sumur tua dan mendengar gema dari dasar yang sangat dalam. Raka mundur perlahan menuju pintu. Naluri dalam dirinya mulai berteriak agar segera keluar dari tempat itu. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, salah satu tabung gas di tengah tumpukan itu tiba-tiba bergoyang keras. Logam itu mengeluarkan bunyi nyaring saat membentur tabung lain. Raka terlonjak kaget. Matanya menatap tabung tersebut dengan ketakutan. Dan tepat pada saat itu, dari dalam logam merah itu terdengar sesuatu yang membuat tubuhnya terasa membeku. Sebuah jeritan pelan, jeritan manusia, seolah-olah seseorang sedang terperangkap di ruang sempit dan mencoba meminta pertolongan. Suara itu hanya berlangsung beberapa detik, namun bagi Raka, detik tersebut terasa panjang seperti malam yang tidak pernah berakhir. Kini ia tidak lagi meragukan satu hal. Di dalam gudang agen gas milik Pak Darmo, tabung-tabung itu tidak hanya berisi gas. Gudang itu terasa semakin sempit bagi Raka, meskipun ruangannya sebenarnya luas. Deretan tabung gas menjulang seperti dinding logam yang menutup segala arah. Bayangan mereka jatuh panjang di lantai semen, membentuk lorong-lorong gelap yang tidak nyaman dipandang. Jeritan yang tadi terdengar masih menggema di kepalanya. Suara itu pendek, tetapi cukup jelas untuk menghapus semua keraguan yang sebelumnya ia pegang. Bukan suara benda, bukan pula hembusan angin. Itu suara manusia. Tubuh Raka terasa dingin seperti seseorang yang baru saja tercebur ke air es. Nafasnya tidak teratur, sementara pikirannya berusaha memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Ia mundur perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di tanah lumpur yang menahan kaki agar tidak pergi terlalu jauh. Namun tepat ketika ia hampir mencapai pintu belakang, suara lain terdengar dari arah berbeda. Bukan jeritan kali ini, melainkan ketukan bertubi-tubi. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari beberapa tabung sekaligus. Raka menoleh dengan cepat. Beberapa tabung di barisan tengah terlihat bergetar lebih kuat daripada sebelumnya. Logam merah itu bergerak pelan, saling bersentuhan hingga menghasilkan bunyi bergema. Pemandangan tersebut terasa seperti melihat sangkar yang penuh makhluk hidup yang sedang berusaha keluar. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Perasaan yang muncul di dalam dadanya seperti seseorang yang berdiri di depan pintu penjara, lalu tiba-tiba mendengar para tahanan memukul dinding dari dalam. Ia menatap tabung-tabung itu dengan mata melebar. Bisikan yang tadi samar kini terdengar lebih jelas. Bukan satu suara, melainkan banyak,
tumpang tindih, seperti kerumunan orang yang berbicara di ruang tertutup. Raka mencoba memahami kata-kata yang muncul dari suara itu, namun bunyinya terlalu lemah seperti kalimat yang terendam air. Meskipun begitu, satu hal tetap terasa jelas. Nada suara tersebut mengandung kesedihan dan penderitaan. Perasaan itu seperti mendengar seseorang menangis di balik pintu yang tidak bisa dibuka. Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia sadar bahwa dirinya tidak seharusnya berada di sana. Tempat itu bukan sekedar gudang penyimpanan gas. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di dalamnya. Pikirannya mulai mengingat cerita lama yang pernah ia dengar ketika masih kecil. Cerita tentang orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara terlarang. Cerita tentang pesugihan. Dalam kisah-kisah tersebut, kekayaan sering datang dengan harga yang tidak terlihat. Ada yang harus dikorbankan, ada sesuatu yang harus dipelihara. Kadang berupa makhluk gaib, kadang berupa perjanjian yang mengikat jiwa manusia. Raka memandang lagi deretan tabung gas di hadapannya. Sebuah pikiran mengerikan muncul di kepalanya. Bagaimana jika tabung-tabung itu bukan hanya wadah gas? Bagaimana jika benda-benda itu digunakan sebagai tempat menyimpan sesuatu yang lain? Ia menggelengkan kepala keras. Pikiran itu terdengar terlalu gila untuk dipercaya. Namun sebelum ia sempat meyakinkan dirinya sendiri, kejadian lain terjadi di hadapannya. Salah satu tabung yang tadi bergetar tiba-tiba jatuh ke samping. Logam berat itu membentur lantai dengan suara keras. Deng tang. Suara tersebut menggema di seluruh gudang seperti lonceng yang dipukul di ruangan kosong. Raka terlonjak. Tabung itu bergoling sedikit, lalu berhenti di dekat kakinya. Ia menatap benda tersebut dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Permukaan logamnya penuh goresan, dan di bagian tengahnya terlihat simbol aneh yang terukir tipis. Garis melingkar, disertai bentuk yang menyerupai huruf kuno. Raka pernah melihat tanda serupa di buku cerita mistis milik kakeknya dulu. Simbol yang sering digunakan dalam ritual pemanggilan makhluk gaib. Dadanya terasa sesak. Sekarang potongan-potongan kejadian mulai membentuk gambaran yang lebih jelas. Keberuntungan Pak Darmo yang datang tiba-tiba, gudang yang selalu penuh tabung gas, truk yang datang tengah malam, dan suara jeritan dari dalam tabung. Semua itu tidak lagi terasa seperti kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang direncanakan. Seperti jaring besar yang disusun perlahan tanpa disadari oleh orang di sekitarnya. Raka menatap tabung yang jatuh di dekatnya, dan saat itulah ia mendengar suara paling jelas sejak tadi. Sebuah bisikan lemah dari dalam logam itu. Suaranya serak, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat darah Raka terasa membeku. Tolong. Raka mundur cepat. Kakinya hampir tersandung tabung lain di belakangnya. Pikirannya berputar liar. Jika suara itu benar-benar berasal dari dalam tabung, berarti ada sesuatu yang terperangkap di sana. Sesuatu yang masih hidup, atau setidaknya pernah hidup. Perasaan takut kini berubah menjadi panikan. Raka tahu satu hal dengan pasti. Ia harus keluar dari gudang itu secepat mungkin. Namun ketika ia berbalik menuju pintu belakang, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di ambang pintu, berdiri seseorang yang tidak ia duga. Siluet tubuhnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Tangan orang tersebut menggenggam senter kecil. Dan ketika cahaya senter itu menyala, wajah yang muncul membuat nafas Raka tertahan. Orang itu adalah Pak Darmo, pemilik agen gas yang selama ini dianggap paling beruntung di desa. Namun senyum yang muncul di wajahnya malam itu terasa dingin. Bukan senyum ramah seperti biasanya, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan rahasianya terbongkar. Cahaya senter yang dipegang Pak Darmo menembus gelap gudang seperti pisau tipis yang membelah malam. Sorotannya jatuh tepat ke wajah Raka, membuat pemuda itu menutup mata sesaat. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Beberapa tabung gas masih bergetar pelan, menghasilkan bunyi logam yang saling bersentuhan. Suara tersebut terdengar seperti gema jauh dari tempat yang sangat dalam. Pak Darmo berdiri diam di ambang pintu. Tubuhnya tegap, wajahnya datar, namun matanya terlihat berbeda dari biasanya. Tatapan itu dingin,
seperti permukaan air sumur yang tidak memantulkan apapun selain kegelapan. Raka merasakan jantungnya berdetak keras di dada. Situasi yang ia hadapi sekarang terasa seperti seseorang yang tertangkap saat membuka peti rahasia milik orang lain. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada penjelasan mudah yang bisa ia berikan. Pak Darmo melangkah masuk satu langkah. Sepatu kulitnya menyentuh lantai semen dengan bunyi pelan. "Raka," ucapnya akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. Raka tidak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering, sementara pikirannya mencoba mencari kata yang tepat. Namun sebelum ia sempat berbicara, Pak Darmo kembali membuka mulut. "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Kalimat itu sederhana, tetapi nadanya mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga kaget. Lebih mirip kekecewaan yang dalam, seperti seseorang yang melihat rahasia pentingnya disentuh oleh tangan yang salah. Raka menarik napas perlahan. "Saya hanya mendengar suara dari dalam gudang," jawabnya dengan hati-hati. Cahaya senter bergerak perlahan, menyebab deretan tabung gas di sekitar mereka. Beberapa logam merah itu masih bergoyang pelan, seolah menyadari kehadiran dua manusia di tengah ruangan. Pak Darmo memperhatikan pemandangan tersebut tanpa terlihat terkejut. Justru wajahnya tampak tenang, seperti orang yang sudah terbiasa dengan keadaan itu. Raka merasakan perasaan aneh muncul di dadanya. Perasaan yang sama ketika seseorang menyadari bahwa orang lain mengetahui sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Pak Darmo berjalan lebih jauh ke dalam gudang. Langkahnya pelan, namun pasti. Ia berhenti di dekat tabung yang tadi jatuh ke lantai. Beberapa detik ia menatap benda itu tanpa bicara. Lalu ia menghela napas panjang. "Seharusnya kamu tidak mendengar apapun," katanya pelan. Kalimat itu membuat Raka merinding, seperti seseorang yang baru saja diberitahu bahwa ia telah melihat sesuatu yang dilarang. Raka mencoba mengumpulkan keberanian. "Apa sebenarnya yang ada di dalam tabung-tabung ini, Pak?" Pertanyaan itu keluar tanpa ia rencanakan. Pak Darmo tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu menatap deretan tabung gas di sekelilingnya. Gudang itu mendadak terasa seperti ruangan penuh peti yang menyimpan cerita kelam. Akhirnya Pak Darmo berbicara. "Kamu pernah mendengar tentang orang yang ingin kaya dengan cepat?" Raka mengangguk pelan. "Cerita tentang pesugihan." Pak Darmo tersenyum tipis. Senyum itu tidak hangat, lebih seperti bayangan yang lewat di permukaan air. Cerita itu bukan sekedar dongeng. Raka merasakan udara di paru-parunya terasa lebih berat. Pak Darmo melanjutkan. "Dunia ini seperti timbangan besar. Jika seseorang mengambil terlalu banyak dari satu sisi, maka sisi lain harus memberi sesuatu sebagai gantinya." Kata-katanya mengalir pelan, seperti orang yang sedang menjelaskan hukum alam. Keberuntungan tidak pernah datang tanpa harga. Raka menatapnya tanpa berkedip. Potongan-potongan kebenaran mulai tersusun di kepalanya. "Jadi, semua ini bagian dari pesugihan?" Pak Darmo tidak menjawab secara langsung. Ia berjalan menuju salah satu tabung gas yang berdiri tegak di dekat dinding. Tangannya menyentuh permukaan logam tersebut dengan lembut. Gerakannya hampir seperti seseorang yang sedang menenangkan makhluk hidup. Banyak orang mengira pesugihan hanya tentang memanggil makhluk gaib, tetapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit. Bisikan dari dalam tabung kembali terdengar pelan, seperti suara orang yang memohon dari tempat yang sangat sempit. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Darmo menatap tabung itu dengan ekspresi tenang. Makhluk dari dunia lain membutuhkan tempat. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Dan manusia sering menjadi wadah terbaik." Kata-katanya terasa seperti petir yang menyambar pikiran Raka. Dadanya menegang. Matanya perlahan bergerak ke arah deretan tabung gas yang memenuhi gudang. Satu persatu, puluhan, mungkin ratusan. Semua berdiri diam seperti penjaga rahasia yang tidak pernah tidur. Tiba-tiba, Raka menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya terasa dingin. Jika setiap tabung berisi sesuatu, maka jumlahnya berarti sangat banyak. Pak Darmo kembali menatap Raka.
Ekspresinya tidak lagi menunjukkan senyum, hanya tatapan datar yang sulit dibaca. "Kamu terlalu banyak melihat malam ini," katanya pelan. Kalimat itu membuat jantung Raka berdetak lebih keras. Ia mundur satu langkah. Naluri dalam dirinya mulai berteriak agar segera keluar dari tempat itu. Namun sebelum ia sempat bergerak, beberapa tabung gas di belakangnya tiba-tiba bergoyang bersamaan. Suara logam mendengung di seluruh gudang, seperti dentang lonceng besar. Bisikan dari dalam tabung menjadi lebih keras, lebih jelas, lebih banyak. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada semua yang ia lihat sebelumnya. Suara-suara itu tidak hanya memohon. Beberapa di antaranya terdengar seperti memanggil namanya. Gudang agen gas itu kini terasa seperti ruang tertutup yang dipenuhi gema tak terlihat. Deretan tabung LPG berdiri rapat, memantulkan cahaya senter milik Pak Darmo, sehingga bayangan mereka bergerak di dinding seng seperti sosok yang diam-diam mengawasi. Raka berdiri beberapa langkah dari pintu belakang. Dadanya naik turun cepat. Bisikan yang tadi terdengar samar, kini semakin jelas. Suara-suara itu datang dari berbagai arah. Bukan hanya satu, melainkan banyak. Seperti kerumunan orang yang berbicara dari balik tembok tebal. Namun yang membuat tubuh Raka terasa membeku adalah satu hal. Di antara bisikan itu, beberapa suara terdengar seperti menyebut namanya. Raka. Panggilan tersebut lirih, serak, dan penuh penderitaan. Nada suaranya mengingatkan pada orang yang sudah lama kehilangan harapan. Raka menoleh ke sekeliling dengan wajah pucat. Perasaan yang muncul di dalam dirinya seperti seseorang yang berdiri di tengah hutan lebat lalu mendengar namanya dipanggil dari berbagai arah. Pak Darmo masih berdiri tidak jauh darinya. Pria itu memperhatikan keadaan di gudang tanpa terlihat panik. Sebaliknya, sikapnya justru tampak seperti orang yang sudah sangat mengenal perilaku tempat itu. "Jangan dengarkan mereka terlalu lama," katanya tenang. Nada suaranya terdengar datar, seolah bisikan-bisikan tersebut hanyalah gangguan kecil. Namun bagi Raka, suara itu terasa seperti jeritan yang mencoba keluar dari ruang sempit. "Siapa mereka?" tanya Raka dengan suara gemetar. Pak Darmo mengangkat senter sedikit lebih tinggi. Cahaya kuningnya menyapu deretan tabung yang berdiri seperti menara logam. Beberapa tabung kembali bergetar pelan. Suara ketukan muncul lagi. Tok, tok, tok. Seperti seseorang memukul dinding dari dalam. Pak Darmo menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Mereka yang pernah terlalu dekat dengan rahasia ini." Kalimat tersebut membuat dada Raka terasa sesak. Pikirannya langsung mengingat cerita tentang kurir yang pernah bekerja di agen gas itu, lalu menghilang tanpa kabar. Juga cerita warga yang pernah mendengar suara aneh dari gudang pada malam hari. Semua kisah itu kini terasa jauh lebih nyata. Raka menatap salah satu tabung yang berdiri tidak jauh darinya. Bisikan kembali terdengar dari dalam logam itu. "Keluar." Suara tersebut sangat lemah tetapi jelas, seperti orang yang berbicara dari balik lapisan tanah. Raka mundur satu langkah. "Ini tidak mungkin," gumamnya pelan. Pak Darmo menatapnya dengan ekspresi yang sulit dipahami. "Kenyataan seringkali lebih aneh daripada yang bisa dibayangkan manusia," ucapnya. Ia berjalan pelan melewati beberapa tabung. Gerakannya hati-hati, hampir seperti seseorang yang berjalan di antara hewan liar yang sedang tidur. Sementara itu bisikan semakin banyak. Beberapa suara terdengar seperti memohon, beberapa lain seperti merintih. Suasananya mirip dengan ruang sempit yang dipenuhi orang-orang yang ingin keluar tetapi tidak menemukan jalan. Raka merasakan kepalanya mulai pusing. Jika semua tabung itu benar-benar berisi sesuatu yang hidup atau pernah hidup, maka gudang itu bukan lagi tempat penyimpanan gas. Tempat itu lebih mirip penjara sunyi. Pak Darmo berhenti di dekat satu tabung yang lebih besar dari yang lain.
Permukaannya dipenuhi goresan aneh yang membentuk pola melingkar. Pria itu menyentuh logam tersebut dengan telapak tangannya. Sejenak bisikan di dalam gudang mereda, seperti kerumunan yang tiba-tiba terdiam ketika seseorang yang berkuasa memasuki ruangan. "Semua ini diperlukan," katanya pelan. Raka menatapnya dengan marah dan takut sekaligus. "Untuk apa?" Pak Darmo menoleh perlahan. "Untuk menjaga keseimbangan." Jawaban itu terasa seperti teka-teki yang tidak menyenangkan. Raka menggeleng. Tidak ada keseimbangan dalam penderitaan seperti ini. Pak Darmo tidak terlihat tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis. "Kamu masih muda. Dunia terlihat sederhana bagi orang yang belum memahami harga dari keberuntungan." Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut tipis. Raka ingin membantah, tetapi suara lain tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kali ini bukan bisikan, melainkan benturan keras. Salah satu tabung di ujung ruangan bergoyang kuat hingga hampir jatuh. Logamnya bergetar hebat, seolah sesuatu di dalamnya mencoba mendorong keluar. Pak Darmo langsung menoleh. Ekspresinya berubah sedikit. Untuk pertama kalinya, Raka melihat bayangan kekhawatiran di wajah pria itu. Bisikan di seluruh gudang tiba-tiba menjadi lebih keras. Suara-suara itu saling bertumpuk seperti ombak yang saling bertabrakan. Beberapa terdengar marah, beberapa seperti menangis, beberapa lagi kembali memanggil nama Raka dengan nada putus asa. Perasaan yang muncul di dada pemuda itu seperti seseorang yang berdiri di tengah badai suara. Pak Darmo mengangkat senter lebih tinggi. Cahaya kuning menyorot tabung yang tadi bergoyang. Logam itu kini bergetar lebih kuat. Lalu, dentang. Tabung itu jatuh ke lantai. Bunyi benturannya menggema keras di seluruh gudang. Raka terlonjak mundur. Tabung itu bergoling perlahan hingga berhenti di tengah ruangan. Beberapa detik semuanya sunyi. Lalu dari dalam tabung itu terdengar suara yang membuat nafas Raka terhenti. Bukan bisikan lagi, melainkan suara manusia yang berbicara dengan jelas. "Buka kami." Kata-kata itu keluar pelan, tetapi cukup untuk membuat udara di gudang terasa jauh lebih dingin. Raka menatap Pak Darmo dengan wajah pucat. Namun yang membuat perasaannya semakin buruk adalah ekspresi pria itu. Karena untuk pertama kalinya sejak tadi, Pak Darmo benar-benar terlihat khawatir. Gudang itu kini tidak lagi terasa seperti tempat penyimpanan barang. Ruangan luas tersebut berubah seperti ruang gema yang dipenuhi penderitaan. Deretan tabung LPG berdiri di segala arah, sementara beberapa di antaranya mulai bergetar pelan. Tabung yang tadi jatuh berada tepat di tengah lantai semen. Logam merah itu tampak bergoyang kecil, seperti wadah yang berisi sesuatu yang sedang berusaha keluar. Raka berdiri beberapa langkah darinya dengan nafas berat. Suara yang keluar dari tabung itu masih terngiang di telinganya. "Buka kami." Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, lebih mirip permohonan seseorang yang sudah terlalu lama terkurung. Di sisi lain ruangan, Pak Darmo memegang senter dengan tangan yang kini terlihat sedikit gemetar. Cahaya lampu itu bergerak ke sana kemari, menyapu dinding seng dan barisan tabung yang menjulang seperti tiang logam. Bisikan dari berbagai arah kembali muncul, namun kali ini lebih keras. Seperti sekumpulan orang yang akhirnya menemukan celah kecil untuk berbicara setelah lama dibungkam. Raka menatap tabung yang tergeletak di lantai. Perasaan di dalam dadanya bercampur antara takut dan kasihan. Jika suara-suara itu benar berasal dari manusia yang pernah hidup, berarti tempat ini bukan sekadar gudang. Tempat ini lebih menyerupai ruang penjara tanpa jendela. Pak Darmo melangkah cepat mendekati tabung yang jatuh. Wajahnya kini tidak lagi setenang sebelumnya. "Ini tidak seharusnya terjadi," gumamnya. Raka menatapnya tajam. "Berapa banyak orang yang ada di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara seperti awan gelap sebelum hujan turun. Pak Darmo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap deretan tabung di sekelilingnya. Puluhan, mungkin ratusan, semua berdiri diam, namun kini terdengar suara dari dalam beberapa di antaranya. Ketukan, bisikan, rintihan pelan.
Pemandangan tersebut terasa seperti ruang penuh peti yang menyimpan ruh manusia. Akhirnya Pak Darmo berbicara. Awalnya hanya satu. Raka menegang. Pak Darmo melanjutkan dengan suara pelan, hampir seperti seseorang yang sedang menceritakan dosa lama. Dulu aku hanya ingin keluar dari kemiskinan. Hidupku waktu itu seperti berjalan di tanah tandus. Tidak ada hasil meskipun sudah bekerja keras. Ia memandang salah satu tabung di dekatnya. Lalu seseorang datang membawa jalan lain. Raka tidak perlu menebak maksudnya. Pesugihan, perjanjian gelap yang sering diceritakan dalam bisikan desa. Pak Darmo menghela nafas panjang. Makhluk yang kupanggil meminta wadah. Ia menyentuh salah satu tabung dengan ujung jari. Awalnya hanya satu jiwa yang harus diberikan. Suara bisikan dari seluruh gudang terdengar semakin keras, seperti orang-orang yang mendengar kisah penderitaan mereka sedang diungkap. Raka merasakan dadanya sesak. Lalu semua ini terjadi, tanyanya. Pak Darmo mengangguk pelan. Semakin banyak wadah, semakin besar keberuntungan. Kalimat itu terasa dingin seperti angin malam yang melewati kuburan tua. Raka menatap deretan tabung dengan mata melebar. Setiap benda itu kini terlihat seperti kurungan kecil, tempat di mana suara manusia dipenjara dalam logam. Tabung yang jatuh di lantai tiba-tiba bergetar lebih keras. Bunyi logamnya memantul di seluruh ruangan. Dentang, dentang. Bisikan berubah menjadi suara yang lebih jelas. Lepaskan. Raka mundur satu langkah, namun Pak Darmo justru terlihat semakin gelisah. Jika mereka keluar, katanya pelan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun arti kata-kata itu sudah cukup jelas. Jika semua jiwa yang terkurung dalam tabung tersebut bebas, maka sesuatu yang jauh lebih buruk mungkin akan terjadi. Gudang tiba-tiba terasa seperti perut gunung yang siap meletus. Beberapa tabung lain mulai bergerak, satu demi satu. Logam mereka saling bertabrakan, menghasilkan bunyi keras. Bisikan berubah menjadi kerumunan suara. Raka merasakan getaran kecil di lantai, seperti tanah yang sedang bergeser. Ini tidak bisa dibiarkan, katanya. Pak Darmo menoleh dengan wajah pucat. Kamu tidak mengerti, jawabnya. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Namun tepat setelah kalimat itu selesai diucapkan, tabung yang jatuh di lantai retak. Sebuah garis tipis muncul di permukaan logamnya. Raka menahan nafas. Retakan itu melebar perlahan, seperti kaca yang ditekan dari dalam. Dari celah kecil tersebut keluar hembusan air dingin. Lalu terdengar suara lain, jeritan panjang yang penuh kemarahan dan kesedihan, seolah sesuatu yang telah lama terperangkap akhirnya menemukan jalan keluar. Pak Darmo mundur dengan wajah panik. Tidak sekarang. Namun segalanya sudah terlambat. Retakan pada tabung itu semakin besar, cahaya aneh keluar dari dalamnya, samar seperti kabut pucat. Bisikan di seluruh gudang berubah menjadi suara gaduh. Deretan tabung mulai bergoyang serempak. Suara logam berdentang memenuhi ruangan seperti lonceng yang dipukul bersamaan. Raka menatap pemandangan itu dengan jantung berdebar keras. Ia akhirnya memahami sesuatu yang menakutkan. Pesugihan memang bisa memberi kekayaan. Namun setiap kekayaan yang datang dari kegelapan selalu membawa utang yang suatu hari harus dibayar. Dan malam itu, di gudang agen gas milik Pak Darmo, utang tersebut akhirnya mulai ditagih. Sekarang, kalian sudah tahu rahasia di balik gudang agen gas itu. Namun, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Warga desa mengatakan setelah kejadian malam itu, gudang milik Pak Darmo tetap berdiri. Dan tabung-tabung dasnya masih terus dikirim setiap minggu. Tapi, tidak ada seorang pun yang berani bekerja di sana lagi. Karena beberapa orang yang lewat saat malam hari masih sering mendengar ketukan dari dalam tabung gas. Jadi, kalau suatu hari kalian membeli LPG dan tiba-tiba mendengar sesuatu mengetuk dari dalam tabungnya, kira-kira apakah itu hanya gas atau ada sesuatu lain yang ikut terbawa pulang ke rumah kalian?